Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita tadi berbicara terkait dengan subsidi yang dialihkan oleh pemerintah. Kemudian kemana sebenarnya subsidi BBM ini dialihkan? Ke bantuan sosial. Nah, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, pemerintah mengalihkan subsidi BBM menjadi 3 jenis dana bansos. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Total dana yang dialihkan ini jumlahnya mencapai 24,17 triliun rupiah. Kemana saja? Jadi ada BLT, bantuan langsung tunai untuk 20,65 juta keluarga prasejahtera. Dan ini akan dibagikan 2 kali bagi orang-orang yang memang masuk ke dalam kategori penerima BLT. 2 kali 300.000 setiap kali pengiriman. Kemudian ada lagi bantuan yang dikirimkan kepada BSU, bantuan subsidi upah. Totalnya pemirsa mencapai 9,6 triliun rupiah. Ini adalah ditujukan untuk 16 juta pekerja dengan gaji yang maksimal 3,5 juta rupiah. Per bulannya akan disalurkan 600.000 rupiah. Dan yang terakhir ini adalah DAU dan juga DBH. Dana bagi hasil dan juga ini angkanya cukup 2,17 triliun. Tapi ini menyasar kepada sektor-sektor khusus, misalnya adalah untuk transportasi umum, kemudian ojek, nelayan, dan juga dana bantuan sosial lainnya. Mengapa yang terakhir ini penting? Karena pada dasarnya BBM biasanya langsung berdampak pada sektor transportasi. Kemudian nanti akan berperan lagi, ada dampaknya juga ke pangan. Nah, inilah mengapa pemerintah menyiapkan dana-dana yang dianggarkan secara khusus untuk sektor-sektor yang sudah tertulis di sini. Selain itu pemirsa, kita lihat lagi apa sebenarnya tujuannya. Tujuannya adalah yang pertama untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi pemerintah tetap memberikan pengalihan subsidi walaupun subsidi BBM ini kemudian dikurangkan sedikit dan harga BBM jadi naik. Kemudian kedua mengurangi angka kemiskinan karena tentu ada potensi bertambahnya jumlah orang miskin di Indonesia dengan penyesuaian harga ini. Dan yang ketiga adalah mengurangi tekanan kenaikan harga. Tidak bisa dipungkiri jika BBM naik tentu akan berdampak ke sektor transportasi. Transportasi naik akan ada banyak harga-harga komoditas tertentu yang juga akan ikut naik. Selanjutnya pemirsa kita lihat lagi. Jika subsidi BBM dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jadi kalau pemerintah tidak menggunakan atau mengalokasikan seluruh subsidinya kepada BBM bersubsidi, kemana saja potensinya bisa muncul, bisa menjadi banyak hal pemirsa, 502,4 triliun rupiah. Bisa untuk apa saja? Bisa jadi 63 juta murid bisa menerima KIP sejak SD dan juga SMA. Dan yang paling cukup menarik perhatian adalah kalau kita tarik ke bidang infrastruktur bisa terbangun 227.000 unit sekolah dengan asumsi anggaran sebesar 2,19 miliar per sekolah yang disiapkan dari dana yang tadinya diberikan kepada subsidi BBM. Nah, pemirsa, jadi jangan protes dulu karena sebenarnya ini ada potensi-potensi baik yang mungkin bisa terjadi ataupun muncul dengan pengalihan subsidi ini. Misalnya pembangunan puskesmas bisa mencapai 41.000. Kemudian ada lagi 3.333 unit rumah sakit. Ini merupakan hitung-hitungan yang sudah disiapkan oleh Badan Riset. Kita tentu dukung program yang sudah disiapkan pemerintah, tapi tentu kita berharap supaya pemerintah bisa mengantisipasi apapun dampak negatif yang bisa terjadi pasca penyesuaian harga BBM yang dilakukan ini.